Saya Yaman Halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesehatan ya nak ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsensi dulu ya. Alvan Pratama, Andi Hamdi, Aska Mahesa, Beauty Alsyaira, Febi Yanti, Laila Nur Aziza, Muhammad Bahrul Ilmi, Muhammad Iksan Irfandi, Muhammad Novaliansa, Muhammad Samsul Fikar, Nabila, Naufal Yufana, Nazril Maulana, Nintang Candi, Putri Marisa Tifa, Rahman Sidik, Sri Anissa, Afika Apriliana, Mawar, Aisyah Tasya Putri, Siti Fadia, Tiara Anessa. Ayo kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin Nintang Candi. Dipersilakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Biar kita semangat, kita tepuk semangat dulu ya nak. Ya, kita mulai tepuk semangat. 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 Ya. Berarti kalian sudah siap dalam melanjutkan pembelajaran ya. Pada pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang puisi rakyat. Apa saja sih itu puisi rakyat? Pantun, Ada pantun, ada gurindam, dan ada mantra. Ciri-ciri pantun itu apa saja? Satu bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, bersajak AB AB. Selanjutnya, satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris 1 dan 2 sampiran. 3 dan 4 merupakan isi. Berarti kalian masih mengingat. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan masuk ke materi cerita fantasi atau teks naratif ya. Dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya pada hari ini, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik teks fantasi. Yang kedua, peserta didik mampu menceritakan kembali isi teks fantasi dengan bahasa sendiri. Siapa di sini yang pernah menonton cerita fantasi? Tasya? Upin? Upin Ipin. Siapa aja tokohnya Ipin Upin? Ada Mail, Ipin Upin, Kak Ros. Ada lagi yang pernah menonton? Siapa? Bobo Boy. Siapa tokoh-tokohnya? Bobo Boy. Siapa? Yaya. Terus ada lagi? Doraemon. Doraemon. Siapa-siapa tokohnya? Doraemon. Ada lagi? SpongeBob. Siapa-siapa ada tokoh? Patrick, Tuan Crab, Squidward, Sandy,
Plankton. Ya, itu adalah cerita fantasi. Apa sih itu cerita fantasi menurut kalian? Cerita? Secerita imajinasi. Siapa lagi? Cerita hayalan. Jadi cerita fantasi adalah cerita imajinasi atau cerita hayalan yang belum tentu kebenarannya. Ibu akan menampilkan sebuah video. Kalian simak ya nak. Kalian amati dan kalian simak. Di sebuah desa yang damai, hiduplah dua saudara kembar yang memiliki kekuatan sihir. Mereka adalah Salsa dan Sasa. Meskipun merupakan saudara kembar, namun watak keduanya sangat berbeda drastis. Salsa sangat sombong dan angkuh, serta Sasa merupakan anak yang baik hati. Memiliki keistimewaan yaitu menguasai sihir lebih banyak sehingga dengan sombongnya selalu memamerkan kemampuannya. Sasa yang merupakan kakak dari Salsa selalu melarang adiknya untuk memamerkan kekuatannya kepada teman-temannya atau menggunakan sihir dengan sembarang. Akan tetapi, Salsa selalu mengelak dan mengatakan bahwa Sasa iri dengan kemampuan sihir Salsa. Sikap Salsa justru semakin menjadi-jadi. Diubahnya semua benda di sekelilingnya menjadi batu, termasuk hewan ternak milik keluarganya. Sasa terus menasehati si adik, tapi tetap saja Salsa yang keras kepala dan angkuh merasa bahwa dirinya paling kuat dan hebat hingga seluruh benda dalam rumahnya menjadi batu. Ada satu benda yang belum berubah, yaitu cermin. Salsa yang membacakan mantra kemudian berniat mengubah cermin menjadi batu, ternyata terbalik ke arahnya. Benda tersebut ternyata dipantul ke arah Salsa. Salsa akhirnya berubah menjadi batu. Melihat keadaan adiknya, Salsa memberitahukan guru sihir kemudian meminta bantuannya untuk membebaskan sang adik dari sihir yang dibuat sendiri. Namun guru sihir tidak bisa membantu karena mantra itu bersifat abadi dan hanya bisa diubah oleh orang yang memiliki cermin tersebut yang telah membacakan mantra sihir mengubah benda menjadi batu. Ya. Ada tokohnya dalam cerita tersebut? Ada tokohnya. Sekarang ibu mau tanya, apa itu tokoh? Silakan angkat tangan. Siapa itu tokoh? Pelaku dalam sebuah cerita. Terus ada penokohan. Apa itu? Bedanya tokoh sama penokohan? Hah? Sifat atau karakter. Jadi ada tokoh dan ada penokohan. Yang ibu tanyakan, tokoh apa saja? Ada tokoh siapa aja yang ada dalam cerita tersebut? Sasa dan Salsa. Bagaimana perwatakan Salsa? Salsa sombong dan angkuh, sedangkan Sasa baik hati dan tidak angkuh dan tidak sombong, ya. Terus ada apa lagi? Tempat. Di mana tempatnya? Tempat sama dengan apa? Latar. Latar adalah tempat dan waktu terjadinya peristiwa. Berarti tempatnya ada di desa. Terus, latar dibagi 3, latar tempat, latar waktu, dan latar peristiwa ya, 3. Sekarang ibu mau tanya, contoh dari latar tempat. Siapa yang bisa? Enggak, ibu mau tanya, contoh dari latar tempat.
Desa. Desa. Contoh dari latar waktu. Siang. Pagi hari, siang hari. Dan peristiwa. Contoh dari latar peristiwa. Misalnya menegangkan, khawatir, senang, bahagia. Itu adalah contohnya ya. Nah terus ada alur. Alurnya itu alur apa? Maju. Alur dibagi menjadi 3. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Terus ada tema. Apa itu tema? Tema? Tema apa? Ada yang bisa? Tema? Tema adalah ide sebuah cerita. Ini ceritanya menceritakan tentang apa? Ya. Terus ada amanat. Amanat itu apa? Amanat adalah pesan dalam sebuah cerita. Dan ada sudut pandang. Sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama berarti menggunakan kata aku atau saya. Ya, berarti posisi pengarang di dalam posisi cerita tersebut. Kalau sudut pandang orang ketiga berarti menggunakan nama-nama tokoh ya, kami, kamu ya. Tuh. Sekarang pesan apa yang terdapat dalam cerita fantasi yang tadi? Jangan memamerkan kelebihan dan tidak sombong. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Nah, ini Ibu akan langkah-langkah yang kedua ya. Langkah-langkah menceritakan kembali dengan bahasa sendiri. Kalian lihat sini. Langkah-langkahnya. Langkah-langkah menceritakan kembali isi teks. Membaca keseluruhan isi cerita. Berarti tidak boleh dilompat. Dari awal sampai akhir. Yang kedua, mencatat tokoh dan perwatakannya. Siapa aja tokohnya ya. Terus yang ketiga, mencatat latar cerita. Latar berarti 3 ya. Latar tempat, waktu, dan peristiwa. Coba siapa yang bisa menceritakan kembali cerita tersebut dengan menggunakan bahasanya sendiri? Silakan maju. Tak dengar ya. Di sebuah desa hiduplah dua saudara kembar, seorang penyihir. Namanya Salsa dan Sasa. Namun wataknya sangatlah berbeda. Salsa sifatnya sombong dan aku, sedangkan Sasa baik hati dan tidak sombong. Salsa sering sekali memamer-pamerkan kekuatannya kepada teman-temannya. Sasa sebagai tukang salsa sering melarang adiknya untuk tidak memamerkan kekuatannya. Seluruh kamar Salsa diubah menjadi batu, kecuali cermin. Saat Salsa ingin mengubah cermin menjadi batu, Salsa menjadi batu karena pantulan cerminnya. Kakak Salsa pun memanggil guru sihirnya, tetapi guru sihirnya tidak bisa membantu karena harus Salsanya sendiri yang membaca mantranya. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan buat Tasya. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah video yang ini untuk tugas kalian, kalian diskusikan bersama kelompok kalian ya. Setelah itu, kalian presentasikan ke depan hasil diskusi kalian. Kalian simak dulu. Lihat videonya ya, Nak. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda dengan anaknya. Anaknya, Jack, tidak mau bekerja karena ia seorang pemalas. Itulah kenapa mereka tidak punya cukup uang. Bu, ada yang bisa dimakan? Aku lapar. Hari berlalu. Mereka pun semakin miskin sampai akhirnya harus menjual sapi mereka, Milk White.
karena sudah tidak bisa memberi makan sapi itu. Ibunya Jack menyuruh Jack membawa sapi itu ke pasar dan menjualnya dengan harga terbaik. Mungkin dengan begitu mereka bisa membeli makanan. Di perjalanan, Jack bertemu dengan seorang kakek yang terlihat aneh. Sang kakek melihat sapi itu dan berkata kepada Jack, Hai nak, jika kau memberikan sapi ini kepadaku, aku akan memberimu barang yang sangat berharga. Jack sangat senang mendengarnya. Kakek itu mengeluarkan 5 butir kacang dari sakunya. Kacang. Tapi ini adalah kacang ajaib. Jack awalnya tidak mempercayai si kakek. Tetapi sang kakek terus membujuknya. Dengar nak, kau terlihat seperti anak baik dan pintar. Ambillah kacang ajaib ini. Kau tak akan menyesal. Percayalah padaku. Jack mempercayai kakek itu dan memberikan milk white sebagai ganti kacang ajaib. Senang dengan barter yang dilakukannya, Jack berlari pulang. Bu, lihat apa yang kudapat. Melihat Jack berlari pulang dengan gembira, ibunya pikir Jack menjual sapi itu dengan harga yang mahal. Tapi ketika Jack menunjukkan kacang ajaib, ibu Jack menjadi sangat marah. Dia melempar kacang ajaib ke halaman dan menyuruh Jack masuk ke kamarnya. Kau dihukum diam di kamar sampai kusuruh keluar dan tak ada makan malam untukmu. Keesokan paginya, Jack melihat keluar jendela dan tak percaya pada apa yang dia lihat. Dari jendela kamarnya, Jack dapat melihat sebuah pohon tumbuh dengan sangat cepat. Ini bukan pohon biasa atau bunga raksasa, ini pohon kacang ajaib. Jack melompat ke pohon kacang ajaib dari jendelanya. Dengan menggunakan daun dan cabang berpilin seperti tangga, Jack memanjat pohon kacang itu. Akhirnya, Jack mendapati dirinya di tempat asing yang semuanya terlihat lebih besar dari biasanya. Jack melihat jalan berbunga dan rumah yang sangat besar di ujungnya. Jack mendekati rumah itu dan mengetuk pintunya. Seorang raksasa wanita menjawab, Begini, aku mau bertanya, apa Anda punya makanan? "Ya, aku punya, tapi kau harus pergi sebelum suamiku pulang karena dia suka makan anak-anak." Tentu saja Jack sedikit takut, tapi juga sangat lapar. Baru saja Jack duduk di meja untuk makan, ia mendengar seseorang di luar berbicara dengan suara berat. Fos, aku mencium aroma anak-anak. Mentah atau dimasak, aku tak apa. Aku selalu suka rasa anak-anak. Raksasa wanita memanggil Jack. "Sembunyilah sementara di oven, nak." Jack langsung sembunyi di dalam oven. Raksasa masuk ke dapur dan mulai mencium udara. Aku mencium bau anak. "Kau salah, sayang. Kau mungkin mencium aroma daging yang kuberikan ke kucing kemarin." Setelah raksasa selesai makan, dia mulai menghitung emasnya. Tak lama kemudian, raksasa kelelahan menghitung emas lalu tertidur. Jack keluar dari oven dan mengambil sekantung emas. Jack melemparkan kantung itu ke bawah pohon kacang ajaibnya dan turun ke bawah sambil berpegangan pada pohon kacang. Jack menemukan kantong emas yang dia lemparkan dan berlari pulang.
Saat ibu Jack melihat emas, ia sangat senang. Sejak hari itu, mereka tidak miskin atau kelaparan lagi. Tetapi setelah beberapa bulan, semua emas mereka habis. Tanpa ada pilihan lain, Jack memanjat pohon kacang lagi dan pergi ke rumah raksasa. Kali ini, istri raksasa agak curiga kepada Jack. "Terakhir kau di sini, sekantung emas hilang." Tapi dia tetap merasa kasihan kepada Jack dan mengundangnya masuk. Tak lama kemudian, raksasa pulang. Fos, aku mencium aroma anak-anak. Mentah atau dimasak, aku tak apa. Aku selalu suka rasa anak-anak. Mendengar nyanyian sang raksasa, Jack melompat ke oven lagi. Setelah selesai makan, raksasa meminta istrinya untuk membawakan ayamnya. Saat istrinya membawakan ayam itu, raksasa memerintahkan ayam untuk bertelur. Jack sangat kaget, ayam itu mengeluarkan telur emas. Dan saat raksasa tidur, Jack keluar dari oven dan mengambil ayam itu, lalu cepat-cepat turun dari pohon kacang. Berkat telur emas, Jack dan ibunya kini kaya lagi. Tetapi setelah beberapa lama, Jack ingin mencoba keberuntungannya lagi dan mulai memanjat pohon kacang ajaib. Kali ini, Jack masuk ke rumah raksasa tanpa diketahui istri raksasa. Dan Jack bersembunyi di pot tembaga besar. Tak lama, raksasa pun pulang. Fos. Aku mencium aroma anak-anak. Mentah atau dimasak, aku tak apa. Aku selalu suka rasa anak-anak. Kali ini, istri raksasa ingin agar Jack tertangkap. "Jika di sini ada anak-anak, pasti dia ada di dalam oven." Tentu saja kali ini Jack sembunyi di tempat lain. Raksasa dan istrinya bertekad untuk menemukan Jack. Tapi meski sudah mencari di seluruh rumah, mereka tak bisa menemukannya. Setelah mereka selesai makan, raksasa menaruh harpa emas di meja, dan dia memerintahkan bermainlah. Dengan mengalunkan lagu pengantar tidur, harpa itu membuat raksasa tertidur. Saat itu, Jack tahu kalau dia inginkan harpa itu lebih dari apapun di dunia. Jadi, dia memanjat lutut raksasa yang tertidur, melompat ke meja, dan menuju ke harpa. Tetapi terjadi sesuatu yang tidak terduga. "Tolong!" Harpa itu berteriak. Jack melompat dari meja sambil membawa harpa di punggungnya. Raksasa terbangun dan mulai mengejar Jack. Jack mulai meluncur menuruni pohon kacang secepat mungkin dan disusul oleh raksasa. Saat Jack tiba di rumah, Jack memanggil ibunya. Bu, cepat, bawakan aku kapak. Mereka berdua mulai menebang pohon kacang. Dan akhirnya, pohon kacang itu beserta sang raksasa jatuh ke tanah dengan suara keras. Mereka selamat dari raksasa. Akhirnya kita selamat. Mereka memang selamat, tapi Jack sangat menyesal pada semua perbuatannya. Dia hampir mati karena keserakahannya. Jack berjanji kepada ibunya bahwa ia tak akan mencuri dari siapapun lagi dan akan bekerja keras. Sejak saat itu, Jack dan ibunya tidak pernah kekurangan lagi. Ya, mereka punya ayam bertelur emas yang membantu mereka. Tapi Jack juga tak pernah malas bekerja lagi.
Ibu akan membagikan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Jadi kalian diskusikan unsur-unsur intrinsik cerita Jack dan kacang ajaib dan menceritakan kembali dengan bahasa kalian sendiri. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan diskusikan. Ibu kasih waktu 15 menit. Setelah itu kalian maju per kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan dikerjakan. Waktunya 15 menit ya, Nak. Kelompok 3, ada yang mau ditanyakan? Tulis nama kelompoknya ya. Ya. Iya. Itu kelompok 2 berarti ya. Tulis semuanya. Sudah didiskusikan siapa yang mau menceritakan kembali? Kelompok 1? Sudah ada? Sudah ya? Kelompok 4 sudah didiskusikan siapa yang maju? Siapa yang menceritakan kembali? Putri. Kelompok 3, siapa yang menceritakan kembali? Anissa. Ya? Iya.
Iya. Ini yang kedua. Ada yang mau ditanyakan?
Sudah? Kelompok berapa yang mau maju duluan? Ayo. Atau ibu tunjuk? Kelompok 3 ya. Silakan maju kelompok 3. Presentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan kelompok 3. Kami berdiri di sini mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Jack berkata ajaib. Saya akan menjelaskan unsur definisi Jack dan kata ajaib. Temanya adalah menceritakan sebuah keluarga dan pohon dan kacang ajaib. Tokoh-tokohnya adalah ibu yang baik hati, Jack yang pekerja keras, dan kakek yang baik. Latarnya adalah di sebuah desa. Alurnya adalah alur maju. Beratnya dalam menjalani kehidupan kita harus bekerja keras dan tidak boleh bergantung sama orang lain. Ada zaman dahulu hiduplah seorang janda bersama anaknya bernama Jack. Jack tidak mau bekerja karena ia seorang pemalas. Karena itu, ia tidak mempunyai cukup uang. Jack pun bertanya kepada ibunya, "Bu, apakah ada makanan? Aku lapar." Hari semakin berlalu, dia pun semakin miskin. Mereka terpaksa menjual sapinya. Ibu menyuruh Jack untuk membawa sapi itu pergi ke pasar untuk menjualnya dengan harga yang baik. Jack pun pergi ke pasar. Di tengah perjalanan, dia pun bertemu dengan seorang kakek yang terlihat sangat aneh. Kakek itu berkata, "Hai nak, jika kamu memberikan sapi ini, aku akan memberimu barang yang sangat berharga." Jack pun senang mendengarnya. Kakek itu mengeluarkan 5 butir kacang ajaib itu dari sakunya. Jack pun berkata, "Kacang." Kakek pun berkata, "Ini kacang ajaib." Awalnya Jack tidak mempercayainya, tetapi sang kakek terus meraihnya. Kakek pun berkata, "Dengarlah nak, kamu terlihat seperti anak baik dan pintar. Ambillah kacang ajaib ini, percayalah padaku. Kamu tidak akan menyesal." Jack pun mengambil 5 butir kacang ajaib itu dan memberikan satunya kepada kakek. Jack pun berlari pulang dan meneriaki ibunya. Jack berkata, "Bu, lihatlah apa yang aku bawa." Ibu pun merasa senang mendengarnya. Ibu mengira Jack menjual sapi itu dengan harga yang mahal. Ketika Jack memperlihatkan kacang ajaib itu, ibu sangat marah dan ibu melempar kacang ajaib itu ke halaman. Dia pun dihukum dan pun berkata, "Kamu dihukum dan yang ada makan malam untuknya." Keesokan paginya, Jack pun melihat ke jendela dan dia tidak percaya apa yang Jack lihat. Dia melihat pohon kacang ajaib yang tumbuh sangat lebat.
dan dia pun menaiki kandang ajaib itu sampai di atas. Dia melihat tempat yang asing dan besar, tempat yang besar. Semuanya terlihat besar seperti biasanya. Dia pun berjalan dan melihat rumah di ujung. Dia pun mendekati rumah itu dan mengetok. Raksasa wanita pun membuka pintu. Dia pun berkata, apakah kamu punya makanan? Raksasa wanita itu berkata, ya, aku punya makanan, tapi kau harus pulang ketika suami. Kau harus pulang sebelum suami pulang, karena suamiku suka makan anak-anak. Dia pun masuk. Dia pun merasa takut, tetapi dia sangat lapar. Dia menaiki kursi. Pas menaiki, raksasa pun datang. Dan raksasa berkata, dia mencium rasa anak-anak, entah atau dia apa. Dia selalu suka rasa anak-anak. Raksasa pun bertanya kepada istrinya. Dia mencium rasa anak-anak, tetapi sang istri berkata, itu daging yang diberikan kepada kucing kemarin. Raksasa pun setelah makan, raksasa menghitung koin emas. Setelah menghitung koin emas, raksasa pun kelelahan dan tidur. Jack pun keluar dari awan. Dia mengambil sekantong emas dan membawanya pergi. Jack berlari dan membuang sekantong emas itu ke bawah dengan lewat pohon kacang ajaib itu. Sampai di bawah, Jack menemukan sekantong emas itu dan membawanya kepada ibunya. Ibu pun sangat senang melihat itu. Beberapa bulan kemudian, Jack pun mereka berdua kehabisan emas. Karena tidak ada pilihan yang lain, Jack pun menaiki lagi dan menghampiri rumah raksasa. Yang pun mengetok rumah raksasa, tapi raksasa wanita curiga. Raksasa wanita pun berkata, terakhir kamu kesini, sekantong emas hilang. Tapi raksasa wanita kasihan kepada Jack dan mengizinkannya masuk. Sampai dalam, raksasa pun pulang dan raksasa mencium aroma anak-anak. Tetapi raksasa habis makan, dia pun menyuruh istrinya untuk membawakannya ayam. Istrinya pun membawakan ayam. Raksasa pun menyuruhnya untuk bertelur. Ayam itu bertelur emas. Jack pun kaget. Setelah itu raksasa pun tertidur. Jack pun naik ke kursi dan melompat ke meja mengambil ayam itu pergi. Dan dia pun berburu-buru turun ke pohon kacang ajaib itu. Sampai di bawah, ia pun memberikan ayam itu kepada ibunya. Ibu pun sangat senang. Dia pun sekarang menjadi kaya. Tetapi Jack pun menaiki lagi. Dia ingin melihat hadiahnya yang tidak naik, dan tetapi dia masuk ke rumah raksasa tanpa terlihat dengan istri raksasa. Dia pun memasuki dan bersembunyi di pot yang besar. Raksasa pun pulang. Dia mencium aroma anak-anak. Istri raksasa ingin Jack tertangkap. Istri raksasa
Kemudian Jack tertangkap dan berkata, jika ada anak-anak, dia bersembunyi di oven. Raksasa pun mencari di oven tetapi tidak ada. Mereka berdua mencari di ruangan berdua tapi tidak terdapat. Habis mereka makan, ia pun kelelahan dan raksasa mengambil dan menaruh harta emas dan menyuruh harta itu bernyanyi. Raksasa pun tertidur dan Jack pun keluar dan memanjat di lutut raksasa dan melompat ke meja dan ingin mengambil harta itu. Tetapi hal yang tidak diduga terjadi. Harta itu berteriak tolong dan Jack pun mengambil harta itu dan berlari. Raksasa pun terbangun dan mengejar Jack. Jack pun lari dan berburu masuk ke turun dan sampai di bawah ia pun bertanya kepada ibunya, Bu, ambilkan aku bapak. Mereka pun memotong pohon kacang ajaib itu. Pohon kacang ajaib itu jatuh bersama raksasanya. Raksasa pun jatuh dan membuat suara yang besar. Mereka selamat. Tetapi Jack pun menyesal dengan perbuatannya. Ia berjanji kepada ibunya tidak akan mencuri lagi dan bekerja keras. Keesokan harinya, Jack pun bekerja keras. Dia tidak mencuri lagi karena dia dibantu dengan ayah yang berbuat emas. Mereka pun hidup. Ya, ada yang bisa menanggapi atau yang memberikan pertanyaan? Ya, silakan. Kami dari kelompok 2 akan bertanya apa pesan moral cerita Jack dan pohon ajaib. Moral dari Jack dari kacang ajaib adalah memanfaatkan situasi hidup sebaik-baiknya dan ketika kesempatan datang dapat memanfaatkannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh, berarti kalau tidak ada silakan ditutup. Dan kami dari perwakilan kelompok 3 kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan duduk kembali ke tempatnya. Kita lanjut ke kelompok 1. Kelompok 1 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami perwakilan dari kelompok 1. Kami terdiri di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Jack dan pohon kacang. Pertama-tama, perkenalkan saya memberitahu kembali cerita Jack dan pohon kacang ajaib. Pada zaman dahulu di sebuah desa hidup seorang anak laki-laki bernama Jack dengan ibunya. Mereka hidup memprihatinkan banyak dan mereka hanya memiliki seekor sapi. Suatu hari, ibu meminta Jack untuk menjual dan membawa sapi satu-satunya milik mereka jual di pasar. Sudah pada perjalanan, Jack bertemu dengan seorang kakek tua yang kakek tua. Kakek tua tersebut melihat seorang sapi yang dibawa oleh Jack dan bertanya, "Nak, kau akan menjual sapimu?" Tanya sang kakek. Jack mengambil kepalanya dan akhirnya menawarkan Jack untuk bertukar untuk menukarkan sapi milik Jack dengan sedikit takut dan lagi dengan penawaran tersebut. Tapi pada tersebut tetap menawarkan yang Jack untuk menerima tawarannya dan memberitahu bahwa jika adalah biji kacang ajaib.
Sampainya di rumah, dia menceritakan kejadian tersebut pada sang ibu. Sang ibu tampak marah karena menerima menerima sertifikat yang dari orang tua. Kemudian merangkai biji-bijian tersebut dan melempar ke halaman dan menurutnya berpengaruh ke dalam rumah. Keesokan harinya, dia terbangun dan melihat ke arah jendela. Dia melihat orang dengan kepala kelihatan yang kemarin dilemparkan oleh sang ibu terus di langit. Dia akhirnya melompat dari jendela kamarnya dan mengambil orang dalam itu. Dia mendapati dirinya di halaman rumah yang besar. Dia melewati rumah-rumah yang besar dan menutup pintu rumah raksasa itu. Seorang wanita raksasa menjawab dan membukakan pintu untuknya. Dia menatap wanita raksasa tersebut dan bertanya apakah ia boleh makan di rumah tersebut. Wanita tersebut langsung kasihan dengan dia takutnya kelaparan. Dia memperbolehkan dia itu masuk dan makan di rumah mereka dengan satu syarat bahwa dia akan pulang bahwa dia akan pergi ketika sang suami dari wanita tersebut datang. Dia merasa takut, tetapi dia tetap merasa lapar. Saat dia sedang naik ke atas kursi, dia mendengar suara raksasa. Dan wanita raksasa tersebut mengambil Jack untuk masuk ke dalam oven. Jack menuruti perintah tersebut dan masuk ke dalam oven. Saat dia masuk, dia mengikuti peraturan dan terdapat raksasa yang melindungi udara yang besar di dalam. Raksasa tersebut berkata kepada wanita raksasa bahwa dia mencium bau anak-anak. Tapi wanita raksasa itu menolak dan berkata bahwa itu hanya bau dari yang dia berikan kepada murid mereka. Dan meja makan. Setelah mereka makan, dia mengeluarkan sepasang emas dan kantong kayu emas dan membungkusnya. Saat dia itu dia merasa lelah. Dia tertidur. Dia keluar dari oven tersebut dan naik ke atas meja makan dan mengambil sepasang emas. Dia bergegas berlari keluar dan akhirnya dan meletakkan sekantong kain emas tersebut ke bawah. Dia menuruni sekantong tersebut dan akhirnya membawa sekantong tersebut kepada sang ibu. Sang ibu tampak senang. Dia bisa merasakan, dia bisa makan dan juga dia sekarang kaya, dia bisa memakan makanan yang mereka inginkan. Beberapa bulan akhirnya berlalu. Dick dan ibunya jadi beberapa dan akhirnya mau tak mau Dick memanjat ke arah suara padang tersebut dan menutup pintu rumah raksasa. Wanita raksasa tersebut akhirnya menjawab dan tampak meluncur. Dia bertanya kepada Dick. Dia berkata pada Dick, terakhir kali kau datang ke sini, sangat poin emas hilang. Dia hanya mengatakannya
hanya malaikat tersebut lagi-lagi berbohong. Selesai setelah mereka makan, raksasa tersebut meminta wanita raksasa meminta istrinya untuk membawakan seekor ayam bertelur emas. Setelah raksasa wanita membawakan seekor ayam bertelur emas, dia meletakkannya di meja dan raksasa tersebut memerintahkan ayam bertelur emas itu ayam bertelur emas itu akhirnya bertelur dan ayamnya bertelur. Kejadian tersebut disaksikan oleh Jack. Dari jalan dan raksasa tersebut akhirnya pergi untuk tidur. Keluar dari keluar dari tempat persembunyiannya. Dia lagi-lagi mencuri harta milik raksasa dan kembali keluar. Dia turun melalui pohon kacang-kacang tersebut dan memberikan ayam bertelur kepada si ibu. Ini dia bisa merasakan kekayaannya pribadi. Setelah hari berlalu, dia mencoba keberuntungannya untuk mengambil dari petang ke atas pohon tersebut dan setelah sebuah wanita raksasa, ia mengambil melalui jendela raksasa. Dia bersembunyi ke dalam tas tembaga yang berada di samping sebuah obat. Lagi-lagi raksasa mendengar. Lagi dan lagi raksasa mencium anak-anak. Raksasa tersebut berjalan ke arah dapur dan diikuti wanita raksasa. Wanita raksasa tersebut berkata, jika ada anak kecil di sini, dia mungkin bersembunyi di dalam obat. Raksasa tersebut akhirnya mencari di sebuah obat, tetapi tak kunjung melihat Jack. Saat mereka berdua mencari di sekeliling rumah, mereka sama sekali tak melihat Jack di sana. Rasa kelelahan, mereka akhirnya beristirahat di meja makan. Dan akhirnya raksasa tersebut mengadakan sebuah harta dan memerintahkan harta tersebut untuk memainkan sebuah melodi indah. Harta tersebut memainkan melodi indah yang membuat raksasa tertidur. Dia keluar dari tempat persembunyiannya lagi dan memandang ke atas. Memandang ke atas meja dan mengambil harta tersebut. Tetapi aneh, harta tersebut berteriak. Dia meminta tolong dan harta tersebut berteriak dan membuat sang raksasa terbangun. Raksasa tersebut terbangun dari tidurnya dan melihat Jack yang membawa harta yang ada di meja. Jack berlari keluar dari rumah. Diikuti sang raksasa. Dengan cepat Jack menemui pohon kacang tersebut. Pohon kacang tersebut diikuti dengan raksasa. Ia berteriak kepada seluruh untuk mengambilkan hak yang mereka punya dan menebang pohon kacang tersebut. Pohon kacang tersebut akhirnya tumbang diikuti oleh raksasa yang masih berada di atas pohon kacang tersebut. Pohon kacang tersebut terjatuh ke tanah beserta dengan raksasa yang masih berada di atas. Akhirnya terjadinya tanpa duga karena tak diikuti lagi oleh raksasa. Jack memeluk sang ibu dan berniat agar tak melakukan hal yang sama lagi. Memulangkan. Jack akhirnya bekerja keras untuk
Saya akan menuliskan unsur miskin yang dapat pada diri. Pertama, adalah keluarga miskin. Ada yang ingin menanggapi atau yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kelompok aku. Berikan penjelasan sudut pandang Jack dan kata ajaib. Sudut pandang pertama, Sabina menjelaskan bahwa Jack orang miskin atau tidak mampu ketika dia menemukan kata ajaib yang memanjatnya dan menemukan sudut pandang itu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada, berarti kita tutup. Kita beri tepuk tangan untuk untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2 untuk presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kegiatan dari Sebuah desa hiduplah seorang janda dan anak laki-laki bernama Jack. Mereka hidup memprihatinkan dan hanya ada seekor sapi yang bernama Kuat. Ibu menyuruh Jack untuk menjual sapi tersebut di pasar dan Jack pergi ke pasar. Di perjalanan, Jack bertemu dengan seorang kakek yang kelihatannya aneh. Dan kakek tersebut mengajak Jack untuk bertukar sapi tersebut dengan biji kacang ajaib. Jack pun mengambil biji kacang ajaib lalu pulang dengan gembira. Ibu mengira Jack menjual sapi tersebut dengan harga mahal, tapi ibu marah ketika melihat Jack membawa hanya biji kacang. Ibu melempar biji kacang ajaib tersebut ke halaman, lalu Jack dihukum untuk tidak keluar kamar sebelum dia membulunya. Keesokan paginya, di halaman rumah Jack sebuah pohon kacang ajaib dengan cepat menuju langit. Jack pun meloncat dari jendela kamarnya dan memanjat pohon kacang ajaib tersebut. Saat di atas, Jack bertemu dengan rumah yang besar, lalu Jack mengetuk pintu rumah tersebut. Dan ada seorang raksasa wanita membuka pintu tersebut. Lalu Jack berkata, "Apakah kamu mempunyai makanan?" Katanya raksasa wanita, "Iya." "Masuklah, tapi kamu harus keluar sebelum." "Ya, masuklah." Kenapa baru Ilmi? "Ya, tapi kamu harus keluar sebelum suamiku datang." Jack pun duduk di tempat makan. Dan tidak lama tersebut terdengarlah suara langkah kaki raksasa pria. Dan Jack disuruh bersembunyi di dalam oven. Raksasa pria pun duduk di meja makan, lalu menghitung
koin. Karena lelah menghitung koin, raksasa pria pun tertidur. Jack pun keluar dari oven dan mengambil satu kantong koin dan membawanya pulang ke rumah. Sampainya di rumah, Ibu Jack sangat senang karena dia sudah tidak akan kelaparan lagi. Beberapa bulan kemudian, koin emas tersebut habis. Terpaksa Jack harus memanjat pohon tersebut untuk Jack pun sampai di depan pintu rumah raksasa dan Jack mengetuknya. Raksasa wanita pun berkata, "Terakhir kau datang ke sini, kantong emas hilang." Tapi Jack tidak tahu. Raksasa wanita pun merasa kasihan kepada Jack dan menyuruhnya masuk. Tidak lama, terdengarlah suara raksasa pria dan Jack disuruh bersembunyi lagi di dalam oven. Raksasa pria pun menyuruh istrinya untuk mengambilkan ayamnya yang bertelurkan emas. Raksasa pun tertidur dan Jack mengambil telur tersebut. Besoknya, Jack pun kembali ke rumah raksasa. Tapi Jack diam-diam melewati jendela. Jack bersembunyi dalam pot tembaga. Lalu raksasa datang dan mencium bau anak-anak. Istri raksasa pun ingin Jack ditangkap. Lalu ia berkata, kalau ada anak-anak pasti dia bersembunyi di dalam oven. Raksasa pun mencari di dalam oven dan di semua tempat, tapi tidak ada. Raksasa pun mengambil harpanya, lalu menyuruh harpa tersebut untuk bermainkan melodi yang indah pengantar tidur. Raksasa pun tertidur dan Jack ingin mengambil harpa tersebut, tetapi harpa tersebut malah berteriak. Raksasa pun terbangun, lalu mengejar Jack hingga menuruni pohon. Jack pun lari dan menuruni pohon dengan cepat dan berteriak, "Ibu, tolong ambilkan kampak." Dan Jack menebang pohon tersebut dan raksasa pun terjatuh dan mati. Ya. Jack dan keluarga yang ajaib. Temanya keluarga yang baik dan pohon yang ajaib. Pokoknya Jack berorganisasi dan raksasa datang tempat pasar, rumah, dan awan. Dan waktunya pagi hari dan sore hari. Alurnya amanatnya baiknya jangan mencuri barang atau jangan mengambil barang orang lain walaupun itu saja. Ya, ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Ya, silakan. Masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok 4 dipersilakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan kelompok 4. Kami berdiri di sini mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Jack dan Kakek Ajaib. Di sebuah desa hiduplah seorang laki-laki bersama ibunya. Dia hidup sangat sederhana di desa mereka hanya mempunyai seekor sapi. Ibu menyuruh dia untuk
menjual sapinya ke pasar. Saat menuju jalan ke pasar, Jack bertemu dengan kakek tua. Kakek itu ingin menukarkan sapi milik Jack dengan menggunakan ayam. Awalnya Jack tidak mau, namun kakek tersebut meyakinkan Jack bahwa bisikan tersebut bisa membawa keberuntungan buat Jack. Jack pun mengiyakannya. Setelah itu Jack pulang ke rumah lalu memberitahu ibunya. Mendengar itu ibu sangat marah. Ibu sangat marah lalu membuang bisikan tersebut ke halaman rumah. Keesokan harinya Jack kaget melihat ada pohon yang tinggi setinggi langit. Jack pun penasaran lalu naik menaiki pohon tersebut. Sesampainya di atas, Jack melihat ada rumah yang sangat besar. Jack pun menutup pintu rumah, lalu dibuka oleh raksasa wanita. Jack pun bertanya apakah ada makanan. Raksasa pun menjawab, ya ada. Jack pun masuk, tidak sempat untuk makan. Raksasa laki-laki pun datang. Jack disuruh di dalam oven. Kemudian raksasa laki-laki duduk lalu menghitung koin. Tidak lama dari itu dia tertidur. Jack pun keluar dari oven lalu mengambil sekantong emas. Jack keluar lalu turun untuk kembali ke rumah. Mendengar itu, melihat Jack membawa sekantong emas, ibu Jack sangat bahagia karena mereka bisa makan. Berbulan-bulan kemudian, emas tersebut habis. Jack pun naik ke atas lagi menutup pintu rumah raksasa. Awalnya dibuka oleh raksasa wanita. Raksasa wanita awalnya curiga dari namun dia kasihan kepada Jack dan membolehkan Jack untuk masuk ke dalam. Tidak lama, raksasa laki-laki pun datang lalu Jack disuruh sembunyi lagi ke dalam oven. Raksasa laki-laki menyuruh istrinya untuk mengambilkan ayam bertelur emas. Tidak lama, raksasa pun tertidur lagi. Jack keluar dari dalam oven lalu mengambil ayam bertelur emas dan membawanya pulang ke rumah. Sampai di rumah, Jack mengasihkan ayam tersebut ke ibunya. Beberapa hari kemudian dia naik lagi ke atas, namun dia masuk di rumah secara diam-diam. Dia pun bersembunyi di dalam pot tembaga besar. Raksasa laki-laki menaruh harpa miliknya di dekat meja dan menyuruhnya untuk memainkan melodi. Raksasa pun tertidur. Dia pun keluar dari pot tembaga besar lalu menariki mulut raksasa untuk mengambil harpa tersebut. Dia membawa lari namun harpa tersebut terteriak sehingga raksasa terbangun dan mengejar Jack. Jack pun turun ke bawah lalu mengambil ibunya untuk mengambilkan apa. Sesampainya di bawah, Jack dan ibunya memotong pohon tersebut dengan kapak sehingga membuat raksasa jatuh dan mati. Setelah itu setiap harinya Jack bekerja keras dan ditemani oleh harta yang memainkan melodi yang indah memberi semangat. Unsur interaksi Jack dan kacang ajaib adalah pertama, tema. Jack dan ibu yang miskin mampu mengatasi tantangan hidup dan mampu melawan kejahatan yang sedang dialami. Dua, komponen penokohan. A. Jack. B. Ibu Jack. C. Pembeli sapi. D. Raksasa istri. E. Raksasa mati. 3. Latar. 1. Rumah Jack. 2. Pasar. 3. Rumah di langit. 4. Desa. 4. Alur maju. 5. Amanah. Jack memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. 2. Ketika kesempatan melihat emas, Jack dapat memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Ada yang ingin bertanya? Ya, berserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Apa konten cerita Jack dan kawan-kawan? Cerita Jack dan kawan-kawan adalah saat rasa mengejar Jack Ada lagi yang mau ditanyakan? dan kelas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan buat kalian semua. Terima kasih atas diskusinya yang bagus ya. Ibu akan menyimpulkan materi hari ini. Materi hari ini cerita fantasi adalah cerita imajinasi atau hayalan ya. Terus unsur intrinsiknya itu ada tema, tokoh, penokohan, latar, alur, amanat, dan sudut pandang. Pertemuan selanjutnya Ibu akan materi teks prosedur. Anak-anak Ibu yang hebat, belajarlah kalian dengan sungguh-sungguh. Dengan akhir pembelajaran ini, Ibu ucapkan terima kasih dan alhamdulillah. Kepada Naufal, silakan dipersilakan untuk memimpin doa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.